Di Kremlin, mereka mulai khawatir bahwa perang melawan Ukraina benar-benar telah menemui jalan buntu. Dan sekarang Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa mereka telah menangguhkan upaya mediasi mereka. Dan tiba-tiba di Moskow, mereka kembali membicarakan kemungkinan penyelesaian diplomatik untuk perang melawan Ukraina. Pihak Rusia menyatakan bahwa hasil akhir konflik bisa didasarkan pada kompromi. Dan Rusia disebut-sebut memang menyerukan kompromi tersebut. Dan kini, sumber-sumber media barat meyakinkan bahwa Putin berada di persimpangan jalan, mengakhiri perang, atau bergerak menuju model kediktatoran Stalin dan korban perang massal. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Romka, lakukan agar mereka bisa mendengarnya. Teriakan hurrah 3 kali. 3 kali. 3. Hurrah, hurrah. Hurrah. Jadi, setelah kunjungan Vladimir Putin ke Xi Jinping di Tiongkok, di Moskow tiba-tiba mulai dibicarakan kemungkinan penyelesaian diplomatik perang melawan Ukraina. Pihak Rusia menyatakan bahwa hasil akhir konflik tersebut konon bisa didasarkan pada kompromi. Pada saat yang sama di Federasi Rusia, mereka terus menegaskan keabsahan kepentingan mereka sendiri di kancah internasional. Semua hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov alias Kuda Gila. Dia menyatakan bahwa Moskow memahami bahwa penyelesaian akhir dari apa yang mereka sebut sebagai krisis Ukraina akan menjadi hasil dari kompromi. Menurutnya, hal ini konon juga dibuktikan oleh posisi kepemimpinan Rusia yang membuka kemungkinan baik jalur negosiasi maupun kelanjutan aksi militer. Selanjutnya, maaf, tapi saya akan mengutip pernyataan Lavrov. Presiden Vladimir Vladimirovich Putin belum lama ini saat mengomentari negosiasi kami dengan Amerika terkait krisis Ukraina, mengatakan bahwa kami memiliki posisi prinsipil, dan kami akan mencapainya baik melalui negosiasi maupun selama operasi militer khusus. Namun kami memahami bahwa penyelesaian akhir akan menjadi hasil kompromi, seperti halnya setiap masalah yang melibatkan beberapa negara. Nah, tapi di sini masalah bagi Vladimir Vladimirovich, diktator botak, adalah bahwa negosiasinya bersifat 3 pihak, sedang jeda semuanya. Hari ini, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat secara langsung menyatakan bahwa, katanya, kami tidak melihat gunanya melanjutkan negosiasi antara Rusia dan Ukraina dengan mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang, karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Katanya, kita hanya berputar-putar saja, itu saja, semuanya. Untuk apa kita membuang waktu untuk ini? Selanjutnya, Lavrov mengulangi pernyataan bahwa kepentingan Rusia di kancah internasional adalah sah dan sesuai dengan piagam PBB. Dia menyatakan bahwa Moskow seolah-olah membela prinsip kesetaraan negara, tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak bahasa dan agama. Jadi, ketika orang-orang Rusia, makhluk liar dan tidak terurus itu, mengatakan bahwa mereka membela prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, lalu kenapa kalian ikut campur di Ukraina? Kenapa kalian ikut campur, bercerita tentang Donbas, tentang revolusi martabat, tentang Maidan, tentang apa yang kalian sebut sebagai kudeta? Kenapa kalian ikut campur? Ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain? Kalian itu siapa sebenarnya? Benar-benar orang barbar. Jadi lucu dan menggelikan ketika Lavrov, si kuda gila itu, berkata bahwa mereka membela prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Nah, selanjutnya, menurut Lavrov, justru kepentingan-kepentingan inilah yang dianggap Rusia sah menurut hukum internasional. Namun, dia tidak menjelaskan dalam format seperti apa Rusia melihat kemungkinan kompromi untuk mengakhiri perang. Tapi kenapa tiba-tiba muncul retorika seperti itu? Nah, hari ini Bloomberg menulis bahwa tidak adanya keberhasilan di garis depan, kerugian yang terus bertambah, serangan drone Ukraina yang semakin sukses, dan krisis ekonomi yang disertai dengan pemadaman internet secara terus-menerus atas permintaan dinas rahasia, memaksa para pejabat tinggi Rusia untuk akhirnya melihat perang yang mereka jalankan dengan pandangan yang lebih realistis. Kegelisahan yang mulai muncul di masyarakat juga dirasakan oleh banyak anggota elit. Para elit, termasuk beberapa pejabat tinggi Kremlin, berpendapat bahwa konflik ini telah menemui jalan buntu dan tidak terlihat jalan keluarnya. Vladimir Putin, menurut salah satu sumber Bloomberg, berniat untuk melanjutkan perang.
Ya, dia memang makhluk haus darah, apalagi yang bisa diharapkan darinya. Namun, dia ingin mengakhiri perang ini sebelum akhir tahun, tentu saja, seperti sebelumnya, dengan syarat-syaratnya sendiri, termasuk mendapatkan kendali penuh atas Donbas. Putin juga ingin membuat kesepakatan keamanan yang lebih luas dengan Eropa yang pada dasarnya akan melegitimasi penaklukan teritorial Moskow. Menariknya, seperti yang Anda perhatikan, sudah beberapa minggu ini Putin dan seluruh rombongannya berbicara tentang keinginan mereka untuk bernegosiasi dengan Eropa. Mereka mengusulkan Gerhard Schröder, Angela Merkel sebagai mediator atau perwakilan dari Eropa. Tapi kenapa? Karena orang Amerika bilang, pergilah ke neraka, kalian orang-orang liar yang tidak beradab. Pergilah ke neraka, bagaimana mungkin bisa bernegosiasi dengan kalian? Dan Putin tiba-tiba berkata, oh, kalian tahu, kami siap berbicara dengan orang Eropa. Beberapa diplomat Eropa mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka menganggap suasana di koridor kekuasaan Rusia sangat suram. Di medan perang terjadi situasi buntu, dan drone Ukraina tidak hanya terus-menerus mengganggu operasi perusahaan pengolahan dan ekspor minyak, tetapi juga membawa perang ke Moskow. Saya ingatkan, pada malam tanggal 17 Mei, hampir 600 drone melakukan serangan terbesar sejak awal perang ke wilayah Moskow, menyerang objek-objek energi dan perusahaan industri pertahanan, dan bahkan bandara Sheremetyevo. Dan sekarang, karena takut, benar-benar takut sampai gemetar menghadapi drone, Vladimir Putin sama sekali berhenti bepergian ke daerah-daerah. Dan dia hanya muncul di depan umum di Moskow, wilayah Moskow, dan Petersburg, yang paling terlindungi oleh sistem pertahanan udara. Jeda dalam pergerakannya di seluruh negeri di tengah meningkatnya serangan dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah bertambah menjadi 196 hari. 196 hari. Putin hanya keluar dari bunker di Moskow, Petersburg, dan entah di mana di wilayah Moskow. Hal seperti ini bahkan tidak terjadi selama pandemi COVID. Bahkan saat COVID dulu, Putin lebih sering muncul di daerah-daerah. Sekarang, sudah 196 hari, dia cuma ngompol ketakutan dan takut keluar kemana-mana. Namun, diktator Kremlin itu tidak mengurangi ambisinya dan berniat merebut Donbas. Apalagi karena para petinggi militer meyakinkannya bahwa hal itu bisa dilakukan paling lambat pada musim gugur. Hal ini ditulis oleh Financial Times. Namun, kemajuan tentara Rusia tidak hanya terhenti. Menurut penilaian Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan ASREC, setelah terminal internet satelit Starlink untuk tentara Rusia dimatikan pada bulan Januari, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil membebaskan sekitar 400 km persegi. Unit-unit Ukraina semakin sering melakukan serangan balasan, di mana drone, termasuk drone darat, digunakan bersama dengan infanteri. Sampai saat ini, terobosan belum berhasil dicapai karena kekurangan personel yang signifikan. Namun, tentara tidak lagi hanya bertahan secara pasif seperti pada tahun 2025. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov mengatakan minggu ini bahwa Ukraina telah secara signifikan memperlambat serangan musuh dan secara bertahap mulai mengambil kembali inisiatif. Dia sedang menyiapkan reformasi yang bertujuan untuk menarik lebih banyak orang ke dalam tentara, yang berarti akan ada mobilisasi dengan cara yang berbeda. Meskipun wajib militer, mari kita akui, tetap sangat tidak populer di Ukraina, yang sudah lelah dengan fase perang skala penuh yang telah berlangsung selama 5 tahun ini. Direncanakan untuk meningkatkan gaji personel militer, terutama untuk menambah jumlah infanteri, dan mencari cara lain untuk menarik rekrutan, serta meningkatkan efektivitas pengerahan pasukan dan memperluas penggunaan drone, termasuk drone darat. Dan yang paling menarik, bahkan blogger militer Rusia yang paling garis keras pun sudah tidak lagi menyerukan mobilisasi. Masalahnya adalah mereka paham bahwa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Angkatan Bersenjata Ukraina bersaing dengan sangat ketat. Mereka mengendalikan garis depan dengan menggunakan drone, sehingga kedatangan pasukan secara massal hanya akan berarti kerugian besar yang baru, bukan terobosan di garis depan. Dan kini, drone yang ada di mana-mana bahkan membuat taktik infiltrasi menjadi tidak efektif. Di mana sejak tahun lalu, para tentara Rusia biasanya bergerak berkelompok, biasanya 2 orang, menyusup melalui celah-celah di pertahanan Ukraina, meskipun harus kehilangan hingga 90% dari pasukan yang maju. Dan di tengah situasi ini, tiba-tiba mulai terdengar dari Kremlin bahwa mereka konon siap berkompromi. Saya biarkan sampai di sini saja, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.